A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, tahsin tilawah. Orang banyak menganggap bahwa kalimat tahsin itu bagian dari belajar tajwid. Tahsin itu adalah memperbaiki bacaan Al-Quran yang salah, yang ketika itu juga diperbaiki oleh seorang yang ahli di bidangnya. Contoh, ibu-ibu ketika baca Quran, kita setengah halaman setiap hari, kemudian diperbaiki. Oh, Bu Rina dengungnya kurang, itu namanya tahsin. Panjangnya kurang sedikit, itu namanya tahsin, diperbaiki atau dibaguskan. Tapi ilmu yang membaguskan, ilmu yang memperbaiki, itu baru namanya ilmu tajwid. Ilmunya tajwid, ketika diperbaiki, itu namanya tahsin. Jadi saya ikut kelas tahsin. Kelas tahsin itu kelas hanya memperbaiki saja. Maka antara tahsin dengan tajwid itu satu kesatuan. Ada orang ingin memperbaiki bacaan tapi nggak ngerti tajwidnya, jangan harap dia akan bisa baik. Ada orang belajar materi tajwidnya saja seperti kita sekarang, materi saja, tapi dia tidak ikut kelas tahsin diperbaiki, jangan harap juga dia bisa baik bacaan. Jadi ketika bagaimana ingin baik, antara praktek dengan ilmunya harus nyambung. Jadi tahsin ini lebih kepada prakteknya, tajwid itu lebih kepada ilmunya. Ini perbedaannya. Jadi kalau kita seperti yang biasa sebelum materi tajwid itu di hari-hari biasa itu namanya tahsin. Ketika setelah itu ini sekarang tajwidnya. Nah, jadi seperti itu, Bu. Jadi bedanya antara tahsin dengan tajwid. Kemudian tahsinut tilawah. Ada kata-kata tilawah. Ayo tilawah Quran, kita bahas dulu dari segi namanya dulu. Tilawah Quran. Apa sih sebenarnya tilawah itu? Kalau dilihat dari Quran, arti tilawah itu sebenarnya membaca. Warattalna haqqa tilawati. Artinya membaca. Tapi sebenarnya jauh lebih dalam lagi daripada itu. Ada beberapa kata yang biasa digunakan untuk berkaitan dengan Quran. Ada namanya qiraah. Qiraah. Yang pertama. Ada yang kedua namanya tartil. Ayo baca Qurannya harus tartil. Tapi kalau diterjemahkan Quran, tartil itu sebenarnya membaca saja. Nanti kita akan bahas satu persatu tartil. Tartil. Baru yang ketiga ada orang bilang juga dari tilawah. Mana yang sebenarnya harus kita pakai, istilah tartil kah, tilawah kah? Tilawah. Ada yang keempat, saya turun di bawah aja. Di bawah. Yang keempat naik ke sini saja ya. Keempat. Ada namanya tadabbur. Ini kalau semua diartikan dalam Quran dia membaca. Tadabbur. Kita tahunya artinya adalah baca tafsir. Tadabbur. Ada lagi namanya yang kelima tafsir. 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 Ada ianya. Tafsir. Sin baru ya sukun. Ya sukun. Tafsir. Baru yang keenam lagi ada namanya tadarrus. Tadarrus.
Ayo tadarus Quran kita yuk. Nah, kadang ada kata-kata seperti tadarus. Rohnya bertasdid. Tadar, tadarus. Sekarang kita bahas satu persatu dari kata-kata ini. Supaya kita tidak salah mana sebenarnya kata yang harus kita pakai. Yang pertama qiraah. Kata qiraah ini adalah kata-kata yang pertama kali kalimat Quran diturunkan ke muka bumi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi qiraah ini terambil dari kata qara'a, bacaan atau qiraah, membaca. Nah, ketika proses pertama kali Al-Qur'an diturunkan, itu menggunakan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah pertama kesulitan membaca. Akhirnya kata Rasulullah, ma ana biqari. Nabi Qur'an sampai berkali-kali. Lantas ketika itu malaikat Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca saja dengan nyebut nama Tuhan. Maksudnya apa? Disuruh Nabi Muhammad itu hanya baca saja, tidak perlu pemahaman yang mendalam, cukup baca. Jadi kalimat qiraah ini lebih kepada penggunaan kalimat yang umum. Bisa digunakan membaca buku, bisa digunakan membaca Quran. Membaca yang tidak dituntut bagi pembaca untuk faham. Jadi sekedar baca. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahun dan seterusnya. Hanya sekedar baca. Itu qiraah. Jadi dia lebih umum. Tidak mesti Quran saja, tapi yang lain juga bisa dipakai. Buku-buku apapun bisa dikatakan qiraah. Kemudian ada tartil. Tartil ini membaca Al-Quran dengan tajwid secara baik dan benar. Jadi tartil ini membaca Quran dengan tajwid. Jadi kalau orang ayo bacanya harus tartil. Maksud bacanya harus tartil itu bagaimana? Bacanya harus sesuai dengan ilmu tajwid. Bukan berarti tartil bacanya harus lambat, tidak. Karena kemarin kita belajar tingkatan baca Quran, tartil ini masuk kepada kategori at-tahqiq, al-hadar, at-tadwir. Masuk pada tingkatan cepat, sedang maupun lambat. Jadi tartil itu lebih kepada menjaga haknya Quran, yaitu dengan membaca bertajwid. Kemudian ada tilawah. Apa itu tilawah? Membaca Al-Quran, kemudian memahami, kemudian mengamalkan. Jadi kalau seandainya ada orang mengatakan, ayo kita tilawah Quran, itu sebenarnya lebih dalam. Habis baca, dipahami, berusaha untuk mengamalkan bagi si pembaca tersebut. Kemudian ada namanya tadabbur. Membaca, kemudian memahami, kemudian mengambil kesimpulan, kira-kira apa hikmah yang bisa diambil dan diterapkan dalam kehidupan. Itu tadabbur. Jadi kita tadabbur, contoh kisah kayak kita tadabbur kita tentang Imron, keluarga Imron. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Oh, itu kisah-kisah orang yang taat kepada Allah, sehingga Allah berikan karunia yang luar biasa kepada mereka, anak keturunan mereka. Sehingga kita ambil hikmah setelah tadabbur. Contoh seperti tadabbur kita. Sederhana ini, contoh mengaplikasikan kalimat tadabbur. Ketika kita kemarin tadabbur tentang kisah Maryam, salah satunya kemujizatan, kehebatan dari Maryam itu yang Allah berikan kelebihan, ada makanan di sisinya. Yang makanan itu sebenarnya bukan pada musimnya, tapi ada di sisinya Maryam. Apa yang ditanyakan oleh Nabi Zakaria? Qalat ya Maryam anna laki hadza. Wahai Maryam, ini kamu makanan dapatnya dari mana? Nah, apa yang bisa kita ambil dari tadabbur ayat tersebut? Apabila dalam kehidupan, ini kalau dikaitkan dengan kehidupan, ada hal-hal yang aneh yang kita lihat dalam kepada anak kita yang di luar dari kebiasaan. Harusnya kan Maryam itu tidak akan menemukan makanan itu karena bukan musimnya. Kalau dicari juga susah. Tapi kenapa di sisi di tempatnya Maryam ada semuanya? Akhirnya seorang yang memelihara atau seorang orang tua, apabila ada keanehan yang di luar kebiasaan dari anak kita, jangan biarkan santai saja. Orang tua harus cari tahu. Nah, itu kalau diaplikasikan dalam kehidupan, itulah namanya tadabbur. Contohnya. Kemudian ada namanya tafsir. Tafsir ini memahami Al-Quran dari berbagai aspek.
dari segi bahasa, kemudian dari segi ilmu ekonominya bagaimana, dari segi fikihnya bagaimana, bagaimana pendapat para ulama tentang memahami ayat ini. Jadi cakupannya tuh luas tafsir dari berbagai aspek dan pemahaman para ulama. Dilihat dari segi hukum fikihnya, dilihat dari segi sosialnya. Sama ibarat tafsir itu Bu ya, ibarat kenapa dari dulu tafsir itu nggak pernah berhenti, selalu ada saja berkembang sampai sekarang ilmu tafsir itu. Ada saja ulama tafsir, orang buat judul tafsir baru, karena tafsir itu ibarat satu pohon kelapa dilihat dari berbagai macam orang, itu namanya tafsir. Kalau dia tukang sapu, maka dia mungkin lihat lidinya, wah ini lidi bisa dijadikan sapu. Tapi kalau tukang bangunan rumah, wah ini bisa papannya untuk bangun rumah kayunya. Tapi kalau ibu-ibu lihatnya, wah ini kelapanya bisa buat sayur ini. Nah, jadi tergantung. Begitulah para tafsir. Dan para tafsir itu selalu menafsirkan Al-Quran dari background keilmuannya. Maka ada namanya tafsir falsafi, tafsir macam-macam. Fiqhi, ada tafsir lebih kepada fikih, ada tafsir lughawi, tafsir lebih pendalaman kepada bahasa, ada tafsir dari segi sosial. Kenapa? Karena background orang yang menafsirkan itu sesuai dengan latar belakang keilmuannya. Contoh tafsir Buya Hamka lebih kepada sastra. Kenapa? Karena beliau seorang sastrawan. Jadi lebih pendekatan kepada sastra tafsirnya. Nah, itu jadi tafsir. Kemudian digabungkan juga lagi dengan pendapat-pendapat ulama yang lain. Itu namanya tafsir. Kemudian tadarus. Tadarus ini saling belajar atau membaca Al-Quran dengan saling belajar atau mengkoreksi. Jadi yang namanya tadarus itu satu baca, satu mendengar, satu guru, satu baca atau satu pendengar, satu membaca, kemudian saling memperbaiki di antara satu yang lain. Itu namanya tadarus. Mungkin di bulan puasa ada yang baca bergantian, kemudian saling koreksi. Itu namanya tadarus. Inilah 6 penamaan yang berkaitan dengan Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan. Berarti kita sudah paham ya, tahsin apa, tilawah apa. Sekarang itu lagi makna dari segi mendalamnya tadi yang kita bahas. Kemudian tahsin berasal dari kata hasana yuhassinu tahsinan, yang artinya memperbaiki. Maka kalau orang belajar tahsin itu memperbaiki, membaguskan, menghiasi, mempercantik, membuat lebih baik dari semula. Maksudnya memperbaiki bacaan dari sebelumnya yang belum baik. Itu namanya tahsin. Kemudian tilawah berasal dari kata talayatlu, yang artinya bacaan. Tadi kalau kita bahas tilawah itu lebih mendalam, membaca, memahami, dan mengamalkan. Ini kalau dibahas secara lebih mendalam. Sedangkan tilawah secara istilah, at-tilawatu istilahan, tilawatuhu tilawatan, tubayyinu hurufaha, wa yuta'anna fi adaiha, liyakuna adna ila fahmil ma'ani. Membaca Al-Quran dengan bacaan yang menjelaskan huruf-hurufnya dan berhati-hati dalam melaksanakan bacaannya agar lebih mudah memahami makna yang terkandung di dalamnya. Jadi tahsin tilawah itu apa? Adalah upaya memperbaiki dan membaguskan bacaan Al-Quran. Kemudian apa pentingnya? Apa urgensi ahammiyatu tahsinu tilawah? Untuk apa ibu masuk di kelas tahsin? Untuk apa ibu belajar dari Senin sampai Jumat memperbaiki bacaan setiap hari kita itu? Inilah tujuannya ibu. Yang pertama, tilawah yang baik atau bacaan Quran yang baik dan benar sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita masuk kelas tahsin, ngapain ibu tuh belagus memperbaiki baca Quran setiap harinya? Tujuannya adalah innallaha yuhibbu ayyaqra'ul Qur'an kama unzila. Sesungguhnya Allah menyukai Al-Quran dibaca sebagaimana ia diturunkan. Jadi salah satu mengundang cintanya Allah itu dengan memperbaiki baca Al-Quran. Contoh ibu, ada surat cinta. Ini Quran ini surat cinta dari Allah. Bacanya asal-asal, titik komanya sehingga nggak bisa dipahami. Baca surat cinta, kamu cinta kepada gini-gini, semua katanya nggak baik. Tidak ada intonasi, kurang penghayatan jadinya. Tapi kalau ada surat cinta dibaca dengan intonasi yang baik, hurufnya jelas bisa dipahami, maka itu yang membuat suratnya otomatis lebih senang.
dibaca, dihargai surat cintanya. Maka bagaimana cara menghargai surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Bacanya harus baik dan benar. Itu salah satu wujud kita mencintai surat cinta dari Allah. Maka kalau kita bacanya dan menghargai surat cinta tersebut, otomatis Allah juga akan cinta kepada orang yang membacanya. Ada orang yang cinta kepada dari B ke A, suka, baru dikasih suratnya langsung dibuang, dibakar. Otomatis yang ngasih surat akan kesal. Saya udah capek-capek buat surat tapi kamu gak hargai. Maka bagaimana wujud penghargaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas surat cintanya? Bacanya sesuai bagaimana Al-Qur'an diturunkan. Maka dengan kita belajar selalu setiap hari memperbaiki, maka itu sebenarnya sarana agar Allah atau cara agar Allah cinta kepada kita. Itu salah satu tujuan kenapa kita harus terus memperbaiki baca Al-Quran. Jadi jangan pernah kita berhenti untuk belajar memperbaiki Quran. Kalau kita berhenti berarti apa? Kita menghentikan cinta, memutus cinta ya, putus cinta ibaratnya. Berhenti dari ngaji sebenarnya kita memutus cinta Allah. Nah, jadi sebenarnya dengan kita terus menjalin hubungan dengan Allah itu agar Allah cinta. Yang namanya orang cinta jangan sampai cerai, atau orang nikah jangan sampai cerai. Nah, bagaimana? Dengan kita memperbaiki terus baca Quran kita. Maka salah satu juga dikatakan, kalau seandainya dalam suatu negeri, suatu kampung, tidak ada lagi orang yang dekat dengan Quran, tidak ada lagi para penghafal Quran, azab itu gampang turunnya. Kenapa? Tidak ada lagi orang yang cinta kepada kalamnya. Tidak ada lagi orang yang memperdalami firman-Nya. Maka itulah ibu-ibu semuanya. Salah satunya kenapa Allah gak mau menurunkan azab di suatu tempat tersebut? Karena masih ada orang yang belajar Quran sehingga Allah cinta dengan penduduk tersebut. Seperti itu. Maka dalam surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, Al-A'raf ayat ke-96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kenapa Allah memberikan rahmat keberkahan pada suatu kampung? Salah satunya karena masih banyak orang bertakwa, masih banyak orang baca Quran, masih orang banyak menghafal Quran. Tapi kalau seandainya suatu negeri itu sudah tidak taat lagi kepada Allah, maka di ayat berikutnya 97, 98 Allah akan bisa datangkan bencana dan azab kepada kampung tersebut. Ini salah satunya. Kenapa kita harus selalu dekat dengan Quran? Yang kedua, tilawah yang bagus akan memudahkan pembacanya atau mendengarnya menghayati Al-Quran. Sebagaimana misi turunnya Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Jadi baca Quran yang baik, tajwidnya benar, iramanya juga lagi enak, itu bisa mengantarkan penghayatan bagi si pembaca maupun si pendengar. Tapi kalau baca Qurannya belepotan, gak enak didengar, orang malah males terkadang males dengarnya. Maka ibu-ibu, ini kisah yang sangat familiar. Abu Jahal dan Abu Lahab. Jadi ketika mereka tuh kalau di siang hari tuh benci kepada Rasulullah, tidak suka kepada Rasulullah. Tapi ketika malam hari, apa yang dilakukan mereka diam-diam tengah malam? Keluar rumah, menguping, ingin dengar bacaan Rasulullah. Kenapa? Rasulullah tuh baca Qurannya bukan asal-asalan. Coba kalau baca Qurannya belepotan, mungkin mereka nggak mau datang. Tapi karena kedahsyatan Quran itu, mereka menguping tengah malam keluar. Akhirnya apa yang dilakukan Abu Jahal, Abu Lahab? Mundur. Jadi jalannya bukan makin ke depan. Mereka mundur ke belakang karena ingin mencari di mana sebenarnya pusat suara itu yang lebih kuat. Jadi telinga itu ditempelkan ke dinding. Rumah Rasulullah, Ibu. Mencari di mana nih yang paling kuat suaranya. Jadi mundur. Karena penasaran. Akhirnya tertabrak belakang sama belakang. Terkejut Abu Jahal dengan Abu Lahab. Ngapain kamu tengah malam ke rumah Rasulullah? Dikiranya mau bunuh Rasulullah. Apa jawaban mereka berdua? Saya ingin dengar Rasulullah baca Quran. Kenapa? Yang dibaca Rasulullah bacanya dengan baik dan benar. Sehingga kalau ada orang baca Qurannya enak, baca lagi dong, tambah lagi dong. Kita penasaran, ingin minta terus. Karena enak yang dibaca. Jadi ini kenapa kita harus baca Qurannya? Paling enggak anak dengarnya enak, suami dengarnya enak. Sehingga menambah keimanan di lingkungan keluarga kita. Tapi kalau bacanya belepotan, ibu baca Qurannya nggak enak. Walaupun anak nggak paham.
tentang tajwid, tapi didengarnya saja sudah bisa mengantarkan respon. Ini nggak enak. Maka perlu kita harus terus memperbaiki. Bukan itu saja, Bu, dalam surah Jin ayat 1 dan 2, jin itu juga suka nguping kalau Rasulullah baca Quran. Surah Jin, surah 72. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya kumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Jadi jin itu juga suka nguping kalau Rasulullah lagi baca Quran. Ini dahsyatnya ya. Jin saja juga suka nguping kalau Quran dibacakan. Ya yahdi ila rusdi fa'aman nabi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Dan memberikan petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami berikan kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan menyekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Maka lawan pun Rasulullah juga lawannya saja takjub. Jin juga takjub kepada Quran. Maka ibu-ibu jangan pernah berhenti untuk terus memperbaiki baca Quran. Karena bacaan Al-Quran yang baik dan benar itu akan banyak memberikan dampak dan efek kepada orang-orang berada di sekitar kita. Contoh Rasulullah lawan nih Bu. Sekitarnya itu lawan. Tapi ada efeknya walaupun dia benci. Datang tengah malam. Jin juga ada efek yang suka nguping ketika Rasulullah ketika membacakan Quran. Maka ibu-ibu yakin dengan ibu memperbaiki baca Quran ini pasti ada efek. Paling tidak untuk diri sendiri lebih tenang. Mudah-mudahan keluarga, suami, orang-orang terdekat kita, teman-teman kita juga memberikan dampak dari Al-Quran yang kita baca. Inilah ibu-ibu semuanya kenapa kita harus terus memperbaiki baca Quran. Yang ketiga, tilawah yang bagus akan memudahkan seorang meraih pahala dari Allah dengan sangat baik. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita minimal dapat menyelesaikan tilawah Al-Quran 30 juz dalam sebulan. Hadisnya adalah an Atha ibn Sa'ib an abihi an Abdillah ibn Amrin qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shom min kulli syahrin thalathata ayyam wa qara'ul Qur'an fi syahr. Dari Atha bin Sa'ib dari bapaknya dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, berpuasalah kamu setiap bulan 13, 14, 15 menurut bulan Qamariyah dan bacalah Al-Quran sekali dalam sebulan. Khatam maksudnya. Bagaimana kita mau menghatamkan Quran sebulan sekali? Kalau baca Qurannya masih yur silis sama alaikum. Salah lagi, ulang nih. Yur silis. Satu halaman itu bisa mungkin 2 jam. Sibuk mengeja. Sehingga sedikit yang bisa kita baca, otomatis peluang pahalanya juga sedikit. Tapi semakin banyak yang kita baca, bagaimana agar bisa bacanya banyak? Otomatis dengan lancar caranya. Semakin lancar, beda kadar. Contoh nih, Bu Rina, Bu Erna, Bu Sri. Sama-sama diberi waktu 1 jam. Contoh sederhana. Bu Sri sudah masuk kategori paling lancar. Bu Rina setengah. Bu Erna baru belajar ngaji. Kira-kira kalau dijumlahkan halamannya, siapa yang paling banyak baca halaman? Otomatis yang lancar dengan waktu yang sama, yaitu 1 jam sama-sama diberi waktu, karena yang baru ngaji masih sibuk mengeja, menyambungkan huruf, maka otomatis yang lancar akan lebih banyak ayat yang akan terbaca, maka otomatis apa? Pahalanya juga akan semakin banyak yang ia dapatkan. Maka ini keuntungan kenapa kita harus terus juga memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Karena bacaan Al-Quran yang lancar dan baik akan memudahkan kita membaca Al-Quran lebih banyak lagi. Seperti itu. Kemudian tilawah yang bagus memungkinkan seorang mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Minimal kepada keluarga. Kenapa? Orang yang terbaik itu khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Jadi dengan kita memperbaiki baca Quran, dengan kita belajar tajwid, otomatis bisa mengajarkan. Ini mengajarkan anak. Bacanya dengung. Kenapa ibu dengung? Gak tahu. Ibu diajarkan sama guru ibu, yang penting bacanya dengung. Karena kita nggak punya alat ilmunya untuk mengajarkan. Tapi dengan kita belajar tajwid, dengan kita tahsin, oh ini namanya ikhfa.
mengajarkan anak, oh anak ini namanya Iqfa, yang namanya Iqfa tuh hurufnya ini cara bacanya dengung. Jangan kita nggak punya jurus, yang penting bacanya panjang. Ibu diajarkan sama guru ngaji, ibu bacanya panjang. Anak pun gitu terus, nanti diajarkan ke orang lain gitu lagi. Ibu saya ngajarkan yang penting panjang, saya nggak tahu kenapa alasannya. Kenapa? Karena ilmunya nggak ada. Maka kenapa kita harus memperbaiki baca Quran terus? Paling tidak bisa menjadi guru, mengajarkan Quran paling tidak kepada keluarga, kalau tidak kepada orang lain. Maka ibu-ibu semuanya, kenapa Abu Bakar itu nggak bisa dikalahkan pahalanya oleh para sahabat lain? Baik Umar bin Khattab sekalipun sudah menghabiskan hartanya, ingin menyaingi Abu Bakar As-Siddiq ini di luar baginda Rasulullah. Kenapa? Karena yang mengajak kebaikan itu Abu Bakar As-Siddiq, yang mengajarkan kepada Umar bin Khattab itu tentang agama sebagai gurunya juga bagiannya Abu Bakar As-Siddiq. Maka beruntung kalau kita bisa jadi guru, ibu. Pahalanya akan terus mengalir. Mudah-mudahan kita harapkan dengan kita belajar tajwid seperti sekarang, ibu-ibu bisa jadi guru paling enggak kepada orang terdekat kita semuanya. Inilah kenapa kita nggak boleh berhenti belajar Quran, ibu. Kemudian tilawah yang bagus dapat mengangkat kualitas seseorang. Kenapa? Karena Allah bedakan antara keutamaan orang yang lancar dengan belum lancar dalam membaca Quran. Kalau orang yang lancar selain dia dapat pahala, apa keutamaan yang Allah berikan? Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqun falahu ajra. Orang-orang yang ahli dalam Al-Quran akan bersama dengan para malaikat pencatat yang mulia dan lagi taat. Dan orang-orang yang terbata membaca Al-Quran ini terbata dalam proses belajar. Bukan dia tidak mau belajar. Dan dia bersusah payah mempelajarinya. Nih, kata-katanya bersusah payah berarti dalam proses belajar. Maka pahalanya 2 kali lipat. Dapat 2 pahala. Pahala dari setiap membaca 10, kemudian pahala kesungguhannya karena dia mau belajar mengaji. Oke, Ibu, sampai B ini dulu. Silakan ada yang mau tanya sebelum kita lanjutkan ke C. Silakan kepada Mbak Elsa. Bu Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ustadz, mengenai ternyata baru nggak memang ada ustadz yang menyarankan untuk membaca minimal satu Quran 30 juz gitu 1 bulan ya. Ternyata ada sunahnya, jadi itu mengikuti sunah ya Ustadz ya? Iya benar. Ya, terus tapi kemudian tingkatkan lagi gitu. 2 juz sebulan, 3 juz, 4 juz, 5 juz, 6 juz sehari gitu. Insya Allah ada barokahnya. Tapi tapi ada juga jadi kebingungan juga karena misalnya kalau saya takutnya saya semakin belum tentu saya betul kalau sendiri mengajinya betul, tajwidnya betul. Kalau masa kejar target berarti itu stop bagi saya, jangan merasa terburu-buru juga ya Ustaz ya. Ya. Itu kan kalau tadi sudah lancar maka kita bisa mengikuti sunnah Rasulullah. Kan syaratnya jadi lancar saya katakan Ibu. Tapi kalau belum lancar sulit bagi kita untuk bisa 1 bulan 30 juz. Maka itu jadi saya katakan jangan pernah kita berhenti untuk belajar terus Quran. Kenapa? Agar bisa mengikuti sunnah Rasulullah. Apa anjuran Rasulullah? 1 bulan hatam Quran sekali. Tapi bukan dengan bacaan yang belepotan, dengan bacaan yang baik dan benar. Tapi misalnya dalam satu pengajian ada murabi, ada pembimbingnya mengatakan ayo terlepas dari kalian bacanya lancar atau enggak kayak dipaksakan gitu, nanti insya Allah ada keberkahannya. Dan memang betul ada pengalaman-pengalaman dari setiap individu itu setelah dia mendekat dengan Quran, hatam berkali-kali dia mendapatkan mukjizat gitu. Walaupun mungkin bacaannya walau alam ya, mungkin kadang dia kecapean, nggak salah gitu. Tapi berarti itu hak Allah memberikan dia ke reward begitu. Walaupun mungkin jadi berdosa kalau salah tajwid atau gimana tuh Ustaz. Ya. Karena ada kemudian lebih baik saya nggak usah baca panjang, penting nikmat aja. Tapi saya melihat ada orang yang memang bacanya banyak gitu walaupun nggak yakin saya bisa maksudnya kayak misalnya ada seorang tukang bangunan gitu kerja di Ustadz gitu, Ustadznya tuh ayo baca ngaji gitu 5 juz sehari gitu. Bener dia tuh kayak dan Masya Allah gitu berkahnya Al-Quran itu. Tapi lama-lama mungkin jadi lancar tajwidnya ya Ustadz ya. Jadi harus dipaksakan memang ya.
Benar, benar Ibu. Kadang-kadang harus dipaksain, cuman kalau jadi dilema juga, akhirnya kalau bagi saya, ada sibuk ini sibuk itu, padahal cari alasan, takut nggak ini, takut salah tadinya, buru-buru lah enjoy aja gitu. Tapi sebenarnya pada sayanya lagi gitu, kalau mau dipaksakan bisa aja. Jadi saya mengorbankan main saya, makan siang saya gitu, khusus untuk misalnya satu satu hari 5 juz gitu, Ya, 5 jam. ya. Jadi maksud saya Allah itu melihat kepada kesungguhan kita, walaupun mungkin kita ngeragu apa udah betul apa belum gitu ya tadinya. Makin lama mungkin makin lancar ya Ustaz ya, kalau Iya, ya insya Allah itu dituntun Allah gitu ya Ustaz ya. benar Ibu. Karena saya yakin keberkahan itu memang dengan membaca Al-Quran, atau ada yang bilang jangan nanti itu loh katanya pusing pikirannya banyak-banyak ngaji gitu. Ada yang bilang gitu juga. Tapi sesungguhnya antara hubungan kita dengan Allah sedang membaca Quran Benar. itu ya. Jadi itu privilege banget connect-nya ke Allah ya kalau baca Quran ya Ustaz ya. Ya. Nah, Jadi, jangan takut salah ngaji juga ya. benar Ibu. Yang pertama memang ya kalau baca Quran, pertama kalau dalam posisi kita ada gurunya, jangan pernah takut walaupun baca sendiri. Karena nanti kalau salah di luar ada teman mengadu, kita tanya. Yang khawatir ini baca Quran ada guru. Kalau ada gurunya is okay, santai saja Bu. Jangan takut kalau salah. Cuma Kenapa? Ada tempat kita mengadu. gitu. Itu Tapi yang ada pertama. PR kan 1 juz sehari, 2 juz sehari gitu. Iya, iya. Terus setor gitu. Jadi dilematik juga karena belum tentu saya betul semua itu yang saya baca di rumah sendirian gitu Ustaz. Cuman memang saya melihat mungkin bukan melihat, dengar orang gitu, Masya Allah gitu mujizatnya, walaupun mungkin sendirian, tapi dengan berkah keberkahan dengan semangat itu tetap aja dikasih sama Allah gitu, solusi masalah apa gitu. Begitu ya Ustaz ya. Jadi Ya, apa benar. segala jalan asal mungkin Allah melihat kesungguhan kita ya, hati Ya, kita. benar. Jadi kalau seandainya ada guru, harus 1 hari 2 juz, 1 hari 5 juz. Karena memang tadi saya katakan beliau masih ada posisi gurunya. Mungkin niat guru tersebut ingin menanamkan keistiqomahan, perlu ditekan, dipaksa. Ini kan ada tingkatan baca Quran yang saya sampaikan. Mungkin supaya dia nyaman, punya target, itu dulu. Kalau dia sudah punya waktu itu tersisihkan bisa setiap harinya, baru mungkin guru tersebut niatnya memperbaiki bacaan sedikit demi sedikit. Jadi kalau seandainya mungkin ya kita husnuzonnya, kalau ada guru gimana nih, 1 hari harus 5 juz, 2 juz, 3 juz. Mungkin niat guru tersebut ingin bagaimana kita punya waktu meluangkan sekian jam untuk bersama Quran. Agar nanti sudah bisa istiqomah, baru nanti dia mungkin perbaiki sedikit demi sedikit. Tapi tetap kita harus mengutamakan kualitas bacaan yang terbaik daripada jumlah. Harus kualitas dibandingkan kuantitas. Nah, seperti itu. Tapi ya niatnya mungkin ada orang berbeda-beda setiap guru. Bagaimana menanamkan kepada murid. Pertama mungkin dia ada yang lebih guru itu perbaiki dulu bacaannya. Tapi ada guru itu memaksakan bagaimana dia punya waktu dulu bersama Al-Quran. Berbagai mungkin metode seorang guru itu. Sehingga dia cari bagaimana nih murid nih supaya punya waktu Quran. Diberikan PR. 1 hari kamu harus baca 2 juz. Sehingga dia bisa meluangkan waktu. Ada guru mungkin ya kamu bagus dulu baca Qurannya. Nggak apa-apa sedikit, tapi bisa setiap hari dengan bacaan yang bagus. Dengan berbagai cara bagaimana seorang guru itu pendekatan kepada muridnya. Intinya sebenarnya ujung akhirnya bagaimana murid itu bisa baik sebenarnya. Dengan berbagai macam metode. Kemudian, kita juga tidak bisa samakan Ibu. Ibarat belajar Quran ini kendaraan. Orang mungkin akan heran. Ditanya orang yang hafal Quran 30 juz. 1 hari baca Quran berapa juz? Mengulang hafalan 15 juz. Heran. Nggak bisa kita samakan karena kendaraan kita berbeda-beda. Mungkin kalau orang zaman dulu dibilang mobil Kijang mungkin tahun 80-an itu udah orang kaya luar biasa. Tapi kalau zaman sekarang mobil Kijang mungkin bisa dikatakan orang paling miskin. Contoh sederhana hitungannya gitu. Sekarang sudah Alphard. Karena memang beda tingkat kemampuannya, beda tingkat bagaimana zamannya, beda tingkat kualitasnya. Maka tidak bisa disamakan jawaban dengan orang yang punya hafalan 1 juz, 5 juz dengan 30 juz dengan orang yang tidak hafal Quran. Maka dalam muqaddimah pada tafsir fi zilalil Quran, orang yang bisa merasakan nikmat Al-Quran itu ketika dia bernaung di bawah naungan Al-Quran tersebut. Contoh dari Medan ke Surabaya. Tujuannya sama-sama Surabaya. Tujuannya sama-sama dari Medan ke Surabaya. Tapi dengan kendaraan yang berbeda. Ada orang naik pesawat, ada yang naik mobil,
ada yang pakai motor, ada yang berjalan kaki. Otomatis sampainya beda. Nah, ibaratnya kenapa orang yang 30 juz Quran itu bisa cepat membaca Qurannya satu hari 20 juz atau 15 juz dalam mengulang hafalan? Karena kendaraannya sudah pesawat, Ibu, cepat sampainya. Sudah lancar, sudah memorinya sudah ada di otak. Nah, nggak bisa kita sampaikan kendaraan pesawat ini dengan orang yang baru belajar ngaji. Dengan kendaraannya jalan kaki. Otomatis dia mikirkan, wih, masa bisa satu hari 15 juz mengulang hafalan Quran? Karena dia masih punya kendaraan itu sepeda. Dia membayangkan mau beli mobil itu uangnya nggak cukup. Nyari uangnya kerjanya kemana belum tahu bagaimana solusi cari uangnya. Ada mungkin saya berpikir, wah, saya harus punya kapal persial nih, punya jet pribadi. Tapi kerjaannya tukang bangunan, gimana ya cari uangnya bingung nih. Kerjaan apa lagi supaya bisa tambahan nyari uang, bisa beli kapal persial. Tapi kalau orang yang punya perusahaan biasa, oh ini mungkin sekali job ini langsung bisa terbeli kapal persial. Nah, orang yang punya hafalan 30 juz logikanya seperti itu. Jadi nggak bisa disamakan dengan orang yang punya pikiran baru belajar ngaji dengan orang yang hafal 30 juz. Kenapa? Karena kendaraan mereka berbeda untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Ibu. Apapun kondisinya, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah itu adalah sebuah keberkahan dan tidak ada yang sia-sia, baik itu. Ya. Jadi tidak ada istilah kata gagal dan tidak ada kata sia-sia ketika kita berinteraksi kepada Quran. Itu baik, ya. Hanya Allah yang apa namanya membalasnya kan yang. Ya, benar. Maka sebenarnya dengan Ibu belajar mengaji ini, ibarat dari kendaraan, Ibu sedang mencicil untuk beli kendaraan yang lebih mahal. Seperti itu, Ibu. Baik, Ustaz. Itu logika cara memahamkannya. Kalau sudah kendaraannya jet pribadi, wah itu mau pergi kemana-mana nggak nunggu waktu, nggak perlu ngantri, kapan saja bisa terbang. Langsung begitulah kalau baca Quran sudah lancar, akan ada lagi hal-hal yang akan kita terbuka lagi setelah itu dari ilmu Al-Quran. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, Bu. Siapa lagi, Bu? Kepada Ibu Sri, silakan. Terima kasih Bu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Saya cuma mau tanya ini Ustadz, saya pernah dengar kalau kita habis mengaji, kita boleh mendoakan orang yang kita sayang atau ingat lah gitu ya. Kita hadiahkan mengaji kita kepada orang tersebut ya, baik ke orang tua yang sudah tidak ada ataupun masih ada. Pokoknya siapalah yang kita suka. Walaupun itu dalam keadaan belajar, boleh Ustadz, akan belum pasti. Iya. Udah cukup Ibu pertanyaan itu saja? Iya, terus cara ngomongnya gimana? Yang pertama ini kajiannya dari segi hukum niat. Ada fikhun niyah. Saya ada buku fikih niat. Sebentar saya ambil. Ini ada layarnya. Ya, ini harus dimiringkan Bu atau backgroundnya saya hilangkan. Udah, fikih niat. Ya, fikih niat kebaca Ibu ya. Ya. Ini adalah pendapat-pendapat para ulama tentang bagaimana niat itu. Nah, karena pembahasan kita fikih, otomatis cabangnya akan banyak. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Intinya, ini saya ambil gitu saja. Karena nggak bisa kita baca, bukunya lumayan tebal, nggak bisa kita baca dalilnya satu persatu. Intinya ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Selagi ada dalil yang mengatakan sampai, insya Allah kita yakinnya di situ mudah-mudahan sampai. Maka kalau seorang anak membaca Al-Quran tanpa diniatkan sekalipun untuk orang tuanya, maka otomatis pahala itu akan sampai kepada orang tuanya. Nah sekarang bagaimana untuk orang lain? Apakah sampai atau tidak sampai? Itulah perbedaan para ulama, ada yang mengatakan sampai, ada tidak sampai. Maka dalilnya salah satu contohnya kalau khutbah Jumat itu salah satunya doa, mendoakan orang mukmin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kan mendoakan orang lain. Berarti apa? Dan itu bagian dari rukun sholat Jumat. Berarti apa? Sampai. Itu kalau kita merujuk kepada dalilnya itu. Boleh tidak dalam posisi mengaji? Boleh. Posisi belajar. Saya tidak bisa menekankan, oh ada pendapat yang nggak boleh. Selagi ada dalilnya, kita yakinnya yang mana. Seperti itu. Iya Ustaz. Oke, Bu. Siapa lagi? Bu Mai atau Bu Afiati?
Ya, silakan. Iya, Ustadz, ini ada chat dari Ibu Momi. Mungkin ini ada kaitannya dengan apa pertanyaan Ibu Sri dengan doa anak yang soleh ya. Iya, benar. Insya Allah anak yang soleh berdoa otomatis langsung sampai tanpa ada hambatan. Atau kemudian orang bacaan Quran atau ibadah apapun, infak, sholat atau yang lain, semuanya insya Allah sampai seperti itu. Oke, terima kasih Bu Sri. Selanjutnya ke Ibu Mai, dipersilahkan. Oke. Terima kasih Mbak. Pak Ustadz, saya mau Iya. nanya, karena berkaitan baru belajar Quran tadi gitu misalnya, tapi kita coba untuk menghatamkan Al-Quran, terus kita hatam gitu, tapi mungkin tidak dalam keadaan sempurna, itu tetap boleh disebut hatam atau enggak Pak Ustadz? Tetap boleh. Hatam itu artinya penutup, menyelesaikan bacaan. Jadi ada Walaupun tidak sempurna. Ya, versi menyelesaikannya berbeda. Ada versi yang menyelesaikan bacaannya masih terbata-bata, ada yang sudah lancar, ada yang versinya dengan hafalan. Jadi khatam itu apa? Menutup atau menyelesaikan bacaan Al-Quran. Dan bagaimana proses menyelesaikan baca Qurannya? Tergantung dengan kemampuan kita. Jadi tetap dikatakan khatam. Oh, jadi insya Allah boleh ya Pak Ustadz gitu. Kayak misalnya saya kan juga masih belajar gitu, tapi saya coba mau hatam Al-Quran kan gitu. Kalau itu tetap disebut selesai baca Al-Quran lah gitu. Ya, benar. Kemudian satu lagi mungkin dari ibu semuanya, coba berusaha cari satu guru yang bisa mendengar bacaan ibu dari awal hingga akhir. Karena kan kadang kalau pengajian-pengajian itu hanya sebatas ganti-gantian, kemudian tidak selesai, berhenti di pengajian, libur pengajian, kita nggak ikut lagi. Ikut bagaimana Rasulullah selesai mendengarkan bacaan kepada malaikat Jibril dari awal hingga akhir, seperti itu. Oh, kalau sebisa mungkin cari guru untuk dengerin juga gitu ya. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa, nggak usah sendiri gitu. Tapi nanti harus carilah. Ya, terbaiknya tetap ada guru. Ya kan saya ngaji sama Pak Ustadz gitu kan. Mungkin saya nggak bisa selalu Pak Ustadz, cuma pas kita lagi hari ngajinya gitu. Ya gitu sih Pak Ustadz ya. Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih banyak Bu Arfianti. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya Pak Ustadz, mau tanya kalau misalnya membaca Al-Quran itu apakah boleh sambil melakukan hal yang lain ya? Tapi mungkin ini harus dibedakan mungkin ya antara membaca dengan murojaah. Kalau membaca itu kan, kalau dalam pemahaman saya gitu ya, kalau membaca itu kita melihat teks gitu, artinya memegang mushaf. Nah sekarang kalau misalnya kalau murojaah kan tanpa melihat teks gitu ya. Nah apakah itu boleh dilakukan sambil melakukan hal yang lain? Kan kita sering lihat tuh ada video orang yang murojaah sambil ngepel, sambil segala gitu ya. Iya. Apakah itu boleh gitu? Terima kasih. Ya, saya ketika di pesantren diajarkan oleh guru saya bagaimana seorang guru itu melihat kualitas hafalan kita. Kan Rasulullah itu dikatakan Quran berjalan. Dalam kegiatan apapun tercermin dalam kehidupan Rasulullah. Ketika di pesantren, kita dulu tuh bagaimana guru tahfiz itu bangun tidur, ayo Zulfirman bangun. Langsung disoal. Langsung dibangunkan, tetap bangun, kita duduk langsung disoal. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu. Suruh dilanjutkan ayat, padahal mata masih gak jelas, pikiran belum nyambung, mungkin muka masih belepotan. Disuruh tebak ayat berapa, suruh berapa, kemudian suruh nyambungkan ayatnya. Dan begitulah salah satu bagaimana untuk mengecek sejauh mana kualitas kekuatan hafalan kita. Karena apa? Ada perbedaan. Ibu Afianti duduk mulang hafalan, akan bisa fokus. Dibawa dengan kegiatan sedikit, kira-kira bisa nggak dengan kualitas duduk? Oh, berarti hafalannya hanya bisa dipakai ketika lagi duduk manis atau duduk tenang. Ketika dalam kegiatan, ngumpet langsung di kepala. Maka itu harus dilatih lagi. Kenapa? Karena saya belajar dari guru saya, beliau sudah almarhum. Beliau itu kalau bawa nyetir kendaraan, beliau tuh sambil ngaji. Sambil motong bunga, sambil ngaji. Sehingga apa? Selalu tidak lepas dari bersih. Kan namanya Quran itu nama lainnya al-zikr. Nama lain dari Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu dalam surah Al-Hijr ayat ke-9. Nama lain dari Quran itu adalah al-zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra.
Kemudian alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Jadi nama lain dari Quran ada zikir. Dan zikir yang paling tertinggi itu adalah zikirnya Quran. Maka dengan kita mungkin hafal surah An-Nas, Al-Falaq, sambil nyapu, sambil berzikir. Zikirnya tidak subhanallah, alhamdulillah, tapi qul a'udzu birabbin nas, sambil nyapu dan lain ayat-ayat lain sebagainya. Jadi boleh tidak? Tetap boleh. Itu sebagai sarana bagaimana kita mencek sejauh mana kualitas kemampuan, kekuatan hafalan kita di otak. Sorry. Ya. Jadi dengan cara seperti itu makanya bisa sampai beberapa juz per hari begitu itu ya Pak Ustadz ya? Iya benar, termasuk itu juga. Kenapa ada orang menghafal Quran satu hari bisa 20 juz bahkan hatam? Karena dalam setiap lisannya nggak pernah berhenti dari kegiatan apapun. Orang berpikir, wah berarti ini duduk saja nih dari pagi sampai malam. Tidak, karena kan memorinya sudah di otak, tinggal keluar saja dari filenya dari mulut. Kayak orang nyanyi gitu ya? Ya. Kalau nyanyi kan hafal. Ya, jadi tinggal nyanyi saja sambil nyapu. Begitu juga Quran, karena filenya sudah ada di otak, tinggal keluar saja. Ada di mulut seperti itu. Oh iya, iya. Ibarat mulutnya speakernya. Ya. Filenya itu di sini, jadi keluar speaker dari mulut. Saya tinggal baca. Oh iya. Oh iya, iya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya Bu. Oke Bu, ada lagi? Ya, sepertinya belum ada Ustadz. Kita lanjutkan kalau belum ada. Ya. Kita masuk yang C. Ghayatut tahsinut tilawah. Apa target yang harus kita capai? Tadi ngapain kita harus belajar tahsin? Sekarang targetnya. Tadi kalau di awal startnya. Sekarang target itu akhirnya yang harus kita capai. Dari awalnya, sekarang akhirnya. Apa yang harus kita capai selama ini kita belajar ngaji? Terciptanya kemampuan melafazkan huruf-huruf dengan baik dan benar. Sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Ini tujuan akhir kita, kenapa kita harus belajar tajwid. Terciptanya kemampuan membaca ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Kemudian jadi tahu ikhfa berapa hukumnya, cara prakteknya bagaimana. Kemudian terciptanya kemampuan membaca ayat-ayat Al-Quran dengan lancar. Jadi dengan belajar tajwid, tujuan akhirnya agar bacaan kita lancar. Dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah tajwid sehingga mampu melaksanakan anjuran baginda Rasulullah membaca 30 juz dalam waktu sebulan. Kemudian terciptanya kemampuan menghafal minimal 1 juz. Jadi kalau menghafal Quran itu ketika saya masih di pesantren dulu, syarat ingin menjadi santri penghafal Quran itu bacaannya harus khatam lancar. Bagus tajwidnya, baru boleh menghafal Quran. Kenapa? Karena akan memudahkan si penghafal untuk membacanya, menghafalnya. Boleh tidak kalau belum lancar baca Qurannya kita menghafal Quran? Boleh, tapi tetap harus ada gurunya yang mendengarkan. Agar bisa dikoreksi, jangan sampai terhafal bacaan yang salah. Tapi kalau bacaan Quran yang sudah baik, itu akan lebih memudahkan atau lebih cepat lagi dalam proses menghafalnya. Kemudian terciptanya kemampuan menguasai kaidah ilmu tajwid. Ini tujuan akhirnya. Kenapa kita harus belajar tahsin? Karena bagi pembaca Al-Quran, qari yang memahami dan menguasai kaidah ilmu tajwid, kecil kemungkinan melakukan kesalahan. Jadi dengan kita tahu ilmu tajwid, ketika ditegur, oh Bu Sri kurang dengungnya. Saya tanya, kenapa kurang dengung? Oke, saya tanya, nun bertemu ta itu apa namanya? Ikhfa. Ikhfa itu gimana caranya? Dengung. Sehingga langsung punya jawaban sendiri, nggak meraba-raba ya. Kenapa nih Ustaz akan harus bacanya dengung? Tapi dengan kita sudah punya ilmunya, kita bisa langsung nebak jawabannya sendiri. Itu kalau kita menguasai ilmu tajwid. Oh Bu Diana, harus 6 harokat. Karena Bu Diana sudah punya ilmu, oh iya ya, ini umat wajib. Oh iya ya, ini mat arif disukun, kalau berhenti harus 6. Nah langsung bisa terbantu. Tapi kalau nggak punya ilmu, yang penting 6 saja, nggak bisa seperti itu. Dan itulah buah dari kalau kita menguasai ilmu tajwid. Jadi kecil kemungkinan melakukan kesalahan dan saat membaca. Dan di sisi lain juga mampu mengajarkan kepada keluarga dan masyarakat. Kemudian bagaimana agar sukses dalam belajar tersebut? Tadi kalau seandainya kalau ahamiyah, kenapa kita harus belajar tajwid itu awalnya. Kemudian target yang harus dicapai akhirnya. Kiat dan sukses ini tengahnya. Nah, seperti itu. Apa proses yang harus kita lalui? Startnya tadi sudah, finishnya sudah kita jelaskan. Bagaimana progres ketika berada di tengah perjalanan tersebut? Maka yang pertama, niatnya harus ikhlas. Jangan tujuan-tujuan yang lain. Maka ibu-ibu,
Guru saya menyampaikan, kenapa terkadang ilmu itu nggak sampai? Kenapa kita nggak paham-paham? Harus ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama, gurunya ikhlas, muridnya tidak ikhlas, ada maksud tertentu, saya pengajian, yang penting saya nampak, yang penting ngaji. Atau ingin ketika pengajian supaya nampak baju baru atau tas baru. Saya baru beli baju tas baru atau baju baru nih, berangkatlah besok ke pengajian, biar tahu baju saya mahal. Niatnya tidak ikhlas datang ke pengajian, maka ilmu itu tidak sampai. Muridnya ikhlas, ingin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, gurunya nggak ikhlas, juga ilmu itu tidak akan sampai. Jadi kebarokahan ilmu itu, muridnya sudah ikhlas karena Allah, gurunya ada maksud tertentu ketika mengajar, maka ilmu itu juga sulit akan sampai. Apalagi kalau muridnya nggak ikhlas, gurunya nggak ikhlas, mental ilmunya. Ibarat magnet berlawanan dia, nggak dapat, hanya waktu saja habis, tapi ilmunya nggak nempel. Maka yang kita harapkan bagaimana? Gurunya ikhlas, muridnya juga ikhlas. Baru ilmu itu barokah, seperti itu. Manfaat. Ini yang pertama. Kenapa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya dalam menjalankan agama. Jadi seorang guru, seorang murid, semua sama-sama menjalankan agama kita. Keduanya harus punya nilai keikhlasan. Kemudian yakin, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ini Allah ulang sampai 4 kali. Di ayat 17, 22, 32, ini ayat 40, satu lagi kurang. Kalau biasanya kita meyakinkan seseorang perlu 3 kali. Contoh, saya jualan apa ya? Contoh jualan ikan bakar. Bu Sri, ayo makan di warung saya punya ikan bakar enak. Enggak lah, kata Bu Sri. Saya bilang lagi, meyakinkan Bu Sri, yang beli banyak loh Bu. Enggak lah, di warung rumah restoran lain masih banyak. Saya bilang lagi, harganya murah. Murah, enak, pembelinya banyak, nanti saya kasih bonus. Supaya saya meyakinkan Bu Sri itu bisa pengen belanja ke warung saya. Biasanya sampai 3. Tapi kalau udah nggak ada juru saya lagi, udahlah, berarti memang Bu Sri ini nggak minat. Tapi Allah itu biasa orang dalam kehidupan 3 kali kadarnya. Tapi Allah itu meyakinkan seorang hamba dalam belajar Quran 4 kali. Berarti ini di luar dari kebiasaan adat. Jadi dalam kaidah bahasa apapun, dalam proses meyakinkan orang itu paling tidak 3 kali kita. Tapi Allah di sini 4 kali. Berarti di luar dari aturan yang sudah ada. Walaqad yassarna, Allah menggunakan kalimat yassarna. Bahasa Arab yang mudah itu ada 2, ada sahlun, ada yusrun. Ada kemudian inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Itu bahasa Qur'annya. Kemudian ada kalau susah so'bun atau asbun. Jadi kalau sahlun lawannya usbun. Kalau yusrun lawannya usrun. Allah di sini tidak menggunakan bahasanya sahlun atau usbun, tapi yusrun. Apa bahasa yusrun itu? Mudah yang untuk relatif, mudah yang bersifat umum. Mudahnya bersifat umum. Sedangkan sahlun itu mudahnya relatif. Contoh ketika ditanya, Bu Sri bilang, wah saya bawa mobil gampang. Tapi ada orang yang jiwanya penakut, seorang perempuan, dia menganggapnya sulit. Berarti itu relatif, tergantung jiwa orangnya. Ada yang mengatakan ini dia cantik, tapi yang suatu lain biasa saja. Berarti itu relatif. Tapi Allah menggunakan bahasanya di sini yusrun. Yusrun itu tidak umum sifatnya. Siapapun yang bersinggungan kepada Quran, maka Allah akan berikan kemudahan kalau dia yakin. Baik dia tua maupun muda, baik dia sehat maupun tidak sehat, baik dia cacat maupun tidak cacat. Ketika dia ada niat yang kuat untuk belajar Quran, maka kita lihat banyak orang yang cacat mental, otak, tapi ketika didekatkan dengan Quran, dia nyambung, sehat. Maka yang pertama harus kita tanamkan apa? Yakin. Baru buka Quran, baru mau megang ini, udah ragu. Bisa nggak saya ngapalkan Quran? Baru buka tajwid, bisa nggak saya paham ilmu tajwid gini banyak? Baru ngafal Quran, buka surah An-Naba, waduh panjang kali, aduh sulit kali.
kita sendiri sebenarnya membentengi diri kita. Maka Allah saja mengatakan mampu, kenapa kita nggak mampu? Allah yang menciptakan kita yang mengatakan bahwa kamu ketika yakin kamu akan ada jalannya, kenapa kita menutupi diri kita? Maka yang pertama, yang kedua syaratnya, bagaimana proses agar kita bisa menguasai Al-Quran dengan baik dan benar, mampu menguasai ilmu tajwid, mampu menghafal Quran, tanamkan keyakinan. Ini pengalaman saya pribadi ketika saya menghafal Quran. Pertama ketika masuk pesantren, wah, masa Quran yang gini tebalnya bisa dihafal? Karena ketika SD itu sering kena hukuman, ngafal-ngafal kata-kata atau ngafal-ngafal rumus-rumus nggak bisa, sering kena jemur ketika SD. Sehingga membayangkan, waduh ini rasanya sulit ngafalin Quran. Tapi apa yang membuat saya yakin? Ada orang buta kok bisa hafal Quran. Saya dikasih nikmat mata kok nggak bisa. Itu yang terpikir di kepala saya ketika itu. Langsung saya yakin, ya Allah, saya sama-sama hamba-Mu. Saya sama-sama makan nasi. Saya sama-sama tinggal di bawah atap, di bawah langit, di atas bumi. Tapi kenapa saya tidak bisa seperti dia? Yang dia itu Engkau berikan kekurangan, tidak bisa melihat. Maka saya tanamkan keyakinan ketika itu saya mampu menghafal Quran. Maka 1 hari 2 ayat per halaman, terus hingga saya nikmatin 1 hari bisa sekian halaman hafal, akhirnya sampai juga titik finishnya, habis. Maka intinya kita harus yakin dalam proses belajar apapun, jangan putus di tengah jalan. Kemudian yang ketiga, bagaimana kiat sukses dalam belajar Quran? Talaki, belajar secara bertahap dengan guru, dan musafahah dari mulut ke mulut. Jadi harus punya guru ketika belajar, dan gurunya Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Jadi kalau ada orang ngaku baca Qurannya bagus, dengar dari YouTube tanpa ada guru, maka kita harus ragukan kualitas bacaannya 100%. Kenapa? Karena dia tidak punya tolak ukur bacanya benar atau salah. Maka dengan belajar Quran harus ada guru dengan cara bertalaqi. Kemudian al-muwazzafatu fil qiraati yaumiyan, disiplin dalam membaca setiap hari, punya target. Kemudian at-ta'widu bi rasmi muayyinin minal mushaf, membiasakan dengan satu jenis mushaf, jangan suka ganti-ganti. Karena itu salah satunya bukti cinta kita kepada Al-Quran dengan satu mushaf. Walaupun di rumah kita bagaimana dengan mushaf yang banyak, tidak apa-apa. Tapi cukup satu. Kalau seandainya ada Quran yang lain itu sebagai Quran rujukan membantu saja. Karena ciri-ciri orang yang sungguh-sungguh itu terlihat bagaimana dia dengan kedekatan kepada Qurannya. Kemudian yang keenam, merasa terikat dengan menambah jumlah atau target dalam setiap harinya. Sudah lancar hari ini 1 halaman, besok ditingkatkan lagi. Kemudian memperbanyak mendengar murattal. Kemudian membuka diri untuk menerima kritik dan saran. Kalau orang mau belajar ngaji nggak diterima dikritik, ya jangan harap orang ini akan bagus baca Quran. Mau belajar ngaji tapi nggak siap untuk dikritik, wah sulit sekali dia bisa bagus. Itu proses bagaimana kita mencapai titik finishnya. Kemudian nilai tilawah dan tadabbur, untuk apa kita belajar? Yang pertama, ta'abbudan lillah, untuk ibadah kepada Allah. Karena memang tujuan Quran itu dari segi makna, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, yang diturunkan secara mutawatir dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, dan membacanya bernilai ibadah. Maka ibadah ini yang sering kita salah tuh ya. Ibu kalau dalam sholat, bisa tidak dalam sholat itu sambil main handphone? Bisa tidak dalam sholat itu sambil bicara? Sah atau tidak sholatnya? Sholat itu ibadah atau tidak, Ibu? Sholat itu ibadah ya, Bu ya? Tidak sah. Nah, baca Quran ini ibadah. Kebalikan antara sholat dengan baca Quran. Kalau sholat, seorang hamba yang berbicara mengadukan persoalan hidupnya kepada Allah. Kalau baca Quran dibalik, Allah menyampaikan informasi curhat kepada hambanya, apa permasalahan kamu, cari di Quran. Dan sama-sama kata-kata akhirnya ibadah. Seharusnya bagaimana selama ini kita sudah baca Quran, kok nggak ada perubahan dalam kehidupan kita, tidak ada ketenangan yang kita dapatkan. Ada kita yang kurang. Mungkin selama ini kita menganggap baca Quran itu hanya sekedar bacaan, bukan ibadah. Kalau namanya orang khusyuk ibadah, kalau bisa seandainya sholat tuh, saya takar pertama ke dapur dulu, kedua saya sambung kedua.
Tapi terkadang itu kita lakukan dalam membaca Quran. Dan ini yang membuat kita tidak memahami konsep dari ibadah dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, apa itu tarsihan lil iman, memperkokoh iman. Jadi dengan kita membaca Quran itu salah satunya menaikkan kualitas keimanan dengan kita memahami makna yang dibaca. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kemudian menyucikan jiwa. Surah Yunus ayat 5. Jadi membersihkan kerak-kerak dosa-dosa kita. Membersihkan pikiran kita, menyucikan jiwa kita dengan kita selalu berinteraksi kepada Quran. Kemudian takwiman lil fikrah, meluruskan pola pikir. Kenapa? Karena memang Quran ini sebagai pedoman. Kalau dalam hidup kita sudah ada pedoman yang kita ikutkan pedoman tersebut, maka pola pikir kita lurus. Kenapa terkadang orang pikirannya kusut, banyak masalah larinya hal yang negatif? Karena dia tidak punya kita panduan sehingga pola pikirnya tidak lurus, sesat. Sehingga dengan Quran ini membimbing kita menuju jalan kebenaran. Jadi yahdi lillati hiya aqwam. Kemudian ta'arufan liman hajillah, mengenal manhaj Allah, perintah-perintah Allah yang ada di dalam Quran, mana yang harus dilarang, mana harus yang ditinggalkan. Kemudian adab dalam membaca Quran, ikhlas karena Allah, tadi saya katakan ikhlas, suci, kemudian kalau bisa menghadap kiblat, kemudian membaca isti'adzah dan basmalah. Kemudian tafrighun nafsi an syawaghiliha, tidak disibukkan dengan hal-hal selain Al-Quran. Ini adabnya. Kemudian kasratul fikri ma'al Quran, konsentrasi penuh dengan Al-Quran. Kemudian ikhtiyarul awqat wal amakin al-munasibah, memilih waktu yang tepat dan cocok. Kemudian sikap kita terhadap tilawah Quran yang pertama, seakan-akan kita sedang bercakap-cakap dengan Allah. Ini yang membuat kita menjadi khusyuk. Seakan-akan kita sedang membaca di hadapan Rasulullah. Seakan-akan Rasulullah membacakan kepada kita. Seakan-akan kita sedang dituntun Jibril untuk menyampaikan risalah Al-Quran. Kemudian seakan-akan kita dituruni wahyu langsung dan kita harus bertanggung jawab setiap semua kandungan Al-Quran itu untuk mengamalkan isinya di dalam kehidupan. Maka ini dalam tafsir fi zilalil Quran. Siapa penulis tafsir tersebut? Sayyid Qutb. Apa beliau katakan dalam muqaddimah pembuka Qur'annya, tafsirnya, al-hayatu fi zilalil Qur'an ni'mah. Ni'matun la ya'rifuha illa man zaqaha, ni'matun tarfa'ul umur wa tubarikuhu wa tuzakkihi. Hidup di bawah naungan Al-Quran itu sangat nikmat. Satu kenikmatan yang tidak bisa diketahui oleh orang yang merasakan hidup di bawah naungan Al-Quran sendiri. Jadi hanya yang bisa merasakan hanya orang yang berada di bawah naungan Quran. Suatu kenikmatan yang bisa mengangkat harokat umur, membawa kepada keberkahan dan mensucikannya. Sering saya umpamakan Al-Quran ini ibarat sahabat. Semakin dekat persahabatan kita biasa dalam kehidupan, semakin berani kita mengeluarkan rahasia pribadi kita. Begitulah Al-Quran. Kenapa terkadang kita belum mendapatkan kemujizatan, belum merasakan kehebatan dari Quran? Karena mungkin persahabatan kita kurang dekat dengan Quran. Sehingga kemujizatan itu belum kita rasakan dalam kehidupan. Maka ibu-ibu mungkin boleh kalau seandainya ada orang yang hidupnya hanya dihabiskan dengan Quran, coba cerita pengalaman pribadi mereka. Pasti banyak kedahsyatan yang di luar logika karena kehebatan Quran yang membersamai kehidupan mereka. Maka ibu-ibu, inilah tentang kiat tahsin tilawah, bagaimana kita bisa sukses dalam proses belajar Quran. Saya kembalikan kepada Bu Diana. Ya Ustadz, ada pertanyaan di chat dari Yasrian. Ustadz, saya ingin belajar Al-Quran dengan sabar, pelan dan benar. Saya membaca Al-Quran dengan membuka Al-Quran dan mendengarkan YouTube lalu mengikuti membacanya. Apakah itu diperbolehkan Ustadz? Ya, itu boleh tapi bukan menjadikan guru. Kenapa? Kalau ibu belajar dari YouTube, otomatis bisa tidak 100% kita bisa mengikuti dari YouTube. Kalau seandainya salah, YouTube bisa tidak mengkoreksi kita. Tidak bisa. Maka YouTube, buku tajwid atau apapun dengan sekarang Quran Pen, apa semua macam-macam sudah berbagai macam teknologi yang mendukung kita bisa belajar Quran, itu hanya sebagai ilmu pendukung boleh. Tapi jangan dijadikan dia sebagai guru tetap yang menjamin bacaan Quran kita baik dan benar. Itu jawabannya. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan dulu semuanya.
Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa adkhilna al-jannata bil Qur'an. ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.